Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah sholat malam, keutamaannya, dan janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi mereka-mereka yang rajin melaksanakan sholat malam. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita melanjutkan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama serta teladan para salafus salih dalam menjalankan ibadah yang sangat mulia ini, ibadah salat malam atau yang dikenal dengan salat qiyamul lail, tahajud, dan juga salat tarawih apabila berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Di sini kita sampai pada halaman 172. Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong umatnya untuk senantiasa mengerjakan salat malam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia mengatakan, yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda beliau, Ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, tebarkanlah ucapan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan salat malamlah di saat manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2485, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya hadis nomor 23.272, dan Ad-Darimi dalam Sunannya hadis nomor 1460. Al-Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini dari Abdullah bin Salam menjelaskan tentang amal-amal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala dalam keadaan selamat. Maka hendaknya kita perhatikan di mana Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Artinya kalau kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum. Lebih lengkap bagus lagi kalau kita membaca assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap lagi kalau kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pahalanya semakin banyak. Ketika ada seseorang yang berjumpa dengan kita, lalu dia mengucapkan salam, maka kita balas dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Misalnya ada saudara kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita bisa ucapkan Waalaikumsalam. Atau dengan yang lebih baik, yaitu Waalaikumsalam warahmatullah, ditambahi. Apabila saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, atau kita tambahin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kalau ada saudara kita mengucapkan lengkap misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya cukup disamakan saja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan ucapan salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang sama dengan jawaban mereka. Itulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi tata caranya. Kemudian berilah makanan. Berikan makanan kepada siapapun yang kita tahu, baik teman, tetangga, ataupun saudara-saudara kita fakir miskin,
ataupun bahkan orang kaya pun bisa kita berikan makan kepada dia. Dan ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sifati al-abrar, orang-orang yang baik yang masuk surga, mereka itu memiliki amalan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka senantiasa memberikan makanan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tertawan. Maka ini amalan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Kita punya paman, kita punya pakde, bude, paklek, bule, ya, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sambung silaturahimnya. Ya, senantiasa bertanya kabarnya bagaimana, atau datangi, kunjungi di tempatnya. Kalau mereka punya acara, datangi di acaranya. Ya, walaupun mungkin di antara saudara-saudara kita itu ada yang memutus silaturahim dengan kita. Ada yang karena salah paham atau karena rebutan warisan, akhirnya mereka memutus silaturahim. Maka kita tugas adalah menyambungnya. Ya, inilah yang disebut silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Ya, tidak hanya mukafaah. Kalau mukafaah itu apa? Jadi orangnya baik sama kita, kita baik sama dia. Tapi silaturahim adalah menyambung sesuatu yang putus. Awalnya terputus, lalu kita sambung jadi satu. Itu baru dikatakan silaturahim. Dan ini pahalanya besar, karena memang berat juga prakteknya. Ya, prakteknya berat, tapi pahalanya besar. Ya, kita menyikapi keburukan dari saudara-saudara kita dengan kebaikan. Walaupun dia nggak suka dengan kita, kita baik dengan dia. Itu baru namanya silaturahim. Walaupun dia sering memaki-maki kita misalnya, ya, maka kita tetap berbuat baik sama dia. Nggak perlu kita cerita-cerita tentang keburukan saudara kita. Tidak perlu kita sebar beritanya di mana-mana. Tidak perlu kita mendendam atau bahkan ingin membalas dendam kepada dia. Jangan. Tapi maafkanlah kesalahan saudara kita, kerabat kita. Tetaplah sambung silaturahim dan berbuat baiklah kepada mereka. Niscaya Allah akan merahmati kita dan Allah akan menjanjikan surga bagi kita. Jadi demikianlah yang namanya silaturahim. Kita sambung kebaikan ini, sambung hubungan kerabatan ini, walaupun mereka tidak suka dengan kita. Namun tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua saudara kita, paman, bude, paklek, bule, ya, keponakan, sepupu, semuanya, kakak, adik, semuanya berbuat baik sama kita, semuanya dalam keadaan baik hubungannya. Itu yang kita harapkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ketentraman dan saling cinta mencintai di antara kerabat-kerabat kita. Kemudian amalan yang berikutnya adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam dalam keadaan manusia dalam keadaan tidur. Ketika manusia dalam keadaan tidur, kita melaksanakan salat dengan khusyuk, tenang, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Berat memang, tapi pahalanya besar. Kalau kita mengamalkan 4 perkara ini, ya, mengucapkan salam, kemudian memberikan makanan, menyambung silaturahim, dan sholat di malam hari, maka kita akan masuk surga dalam keadaan selamat. Itu yang kita nanti-nantikan. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan 4 perkara ini. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da salatil mafruḍah salatul lail." Salat yang paling afdal, yang paling utama setelah melaksanakan salat fardu, salat yang 5 waktu, adalah salat malam. Jadi kalau kita membandingkan yang pertama itu, ya kita urutkan, pertama salat yang paling utama adalah salat yang wajib, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang paling utama. Nah, kelas kedua atau ranking kedua yang paling utama adalah
sholat malam. Ya, telah kita sebutkan tadi bahwa sholat malam itu kapan mulainya? Habis sholat isya sampai sebelum masuk waktu sholat subuh, itu waktunya. Jadi kapanpun kita sholat di malam hari itu, maka itu adalah amal yang paling baik. Dan yang lebih utama lagi adalah di sepertiga terakhir. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa para hambanya. Siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan, siapa yang minta ampun maka Allah akan ampuni, dan lain sebagainya. Maka dianjurkan untuk banyak berdoa, ya, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala di waktu sahur tersebut. Hadis tadi, ya, yang menyatakan bahwa sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1163. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, hadis ini menjadi dalil bagi ijma' kesepakatan para ulama bahwa sholat sunnah di malam hari itu lebih baik daripada sholat sunnah di siang hari. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim di jilid yang ke-8 halaman 55. Di dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat satu bab dengan judul Bab Keutamaan Sholat Malam. Lalu beliau rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang apabila bermimpi ia ceritakan kepada beliau. Nah, aku pun berharap dapat bermimpi supaya aku bisa cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu para sahabat itu kalau ada, ya, di antara mereka bermimpi, maka mereka cerita kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Abdullah bin Umar pun ingin, saya juga pengen nih mimpi, biar saya bisa cerita ke Rasulullah SAW tentang cerita saya. Beliau melanjutkan, saat masih muda, aku pernah tertidur di masjid. Lalu aku bermimpi seakan ada dua malaikat membawaku ke neraka. Ternyata neraka itu berupa sumur yang dibangun dari batu dan memiliki dua tanduk. Di dalamnya ada orang yang aku kenal, ada orang-orang yang aku kenal. Aku pun mengucapkan, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi diperlihatkan kepada beliau ada dua malaikat yang membawa Abdullah bin Umar ke neraka. Dan neraka itu berupa apa? Sumur yang dibangun dari batu. Bentuknya itu seperti sumur dibangun di atas batu, dibangun dengan batu, dan ada dua tanduknya. Nah, di dalam sumur itu, artinya di dalam neraka itu, ada orang-orang yang dikenal sama Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Abdullah bin Umar melanjutkan ceritanya. Lalu ada malaikat lain menemuiku seraya berkata, jangan takut, wahai Abdullah bin Umar, jangan takut. Maka aku pun ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah, dan Hafsah itu menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah, itu Abdullah bin Umar, kalau dia sholat di malam hari. Ya, sebaik-baik hamba seorang laki-laki adalah Abdullah, andai ia melakukan sholat pada sebagian malamnya. Lalu Abdullah bin Umar pun tidak pernah tidur di malam hari kecuali hanya beberapa saat saja. Lihat di sini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjalankan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku bagi kita juga. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abdullah ini, kalau dia melakukan sholat di malam hari. Maka berlaku juga bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, yang terbaik, ya, ni'mal mar'atu misalnya, sebaik-baik wanita, atau ni'mal rajulu, sebaik-baik seorang adalah fulan bin fulan. Siapapun kita juga bisa masuk.
kalau kita sholat apa? Malam. Itu pujian dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar langsung jalankan perintah Rasulullah SAW, pujian Rasulullah SAW, dan beliau senantiasa sholat malam, bahkan beliau tidak beristirahat kecuali sedikit saja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1122, dan juga Imam Muslim hadis nomor 2479. Nah, itu beberapa riwayat yang sebenarnya sudah cukup ya untuk memotivasi kita ya, untuk biar kita semangat qiyamul lail. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan, yang menjadi dalil dari masalah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Seandainya dia melaksanakan sholat di malam hari, nah, dia akan menjadi orang terbaik itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, kalimat ini mengindikasikan bahwa orang yang menunaikan sholat malam adalah orang yang baik. Nih, indikasi orang yang baik adalah orang yang melaksanakan sholat malam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, beliau juga mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam bisa menjauhkan seseorang dari azab. Kan tadi Abdullah bin Umar itu ceritanya apa? Saya dibawa oleh malaikat menuju ke neraka. Neraka itu apa namanya? Ya, bentuknya waktu dalam mimpi itu seperti sumur yang dibangun pakai apa? Batu-batuan. Lalu ada tanduknya di atasnya. Di dalamnya itu ada orang-orang yang dikenal oleh Abdullah bin Umar. Nah, lalu Abdullah bin Umar dikatakan sama malaikat apa? Tenang wahai Abdullah, jangan takut. Artinya apa? Beliau dijaga dari neraka. Karena apa? Karena dia sholat malam. Maka siapapun yang mengerjakan sholat malam, maka itu adalah sebab dia dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk bisa melaksanakan sholat malam. Dan sholat malam akan menjadi kebaikan pada jiwa hamba. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad yadribu kulla 'uqdatin 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun fa in shalla in hallat 'uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana." Setan itu selalu mengikat di pangkal kepala seseorang dari kalian saat ia tidur dengan 3 ikatan, yang pada masing-masing ikatan itu tertulis, malammu sangat panjang maka tidurlah. Malammu sangat panjang maka tidurlah. Ya, sering ya kalau kita bangun malam gitu, lilir kalau bahasa Jawanya, pengen ke kamar mandi terusnya, ya kadang orang ke kamar mandi, iya ke kamar mandi, tapi habis itu tidur lagi. Yang terngiang-ngiang dalam otak dia apa? Dalam otak dia mengatakan, dia dibisiki apa? Malammu masih panjang, alah subuh masih lama, tidur lagi aja. Demikian pula kalau lagi ngelilir bangun, ada pengen mau sholat tahajud, ya, lalu dibisiki, ada bisikan tuh, kedengeran ya bisikannya ya, masih lama subuhnya, baru jam 3, baru jam 2, ya, baru jam setengah 4. Adanya mesti 4:30, digituin sama setan. Nah, ingat itu, waspada, itu bisikan dari setan, ada ikatan di situ. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdatun. Nah, solusinya bagaimana kalau dibisikin seperti itu? Lihat, Rasulullah SAW bersabda, bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, dia bangun lalu menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka hilang 1 ikatan, lepas 1 ikatan. Kan tadi ada 3, ya,
Ketika dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, hilang satu ikatan. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun, jika ia berwudu maka lepas satu ikatan lagi, ikatan yang kedua lepas. Fa in shalla in hallat 'uqdatun, kalau dia salat maka hilang pula, lepas pula ikatan yang satu lagi, sehingga tiga-tiganya sudah hilang, lepas dari kepalanya, sehingga mudah baginya untuk melaksanakan sholat. Nah, maka di pagi harinya ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan itu, maka di pagi harinya jiwanya kotor dan ia menjadi malas. Nih, kalau sholat lailnya bagus, pasti akan membuat orang itu menjadi semangat, seger pagi harinya. Tapi kalau sholat malam aja tidak, apalagi sampai bangunnya habis subuh, sholat subuhnya di rumah terlambat terus, maka pasti malas itu anak. Ya, orang itu pasti akan malas, nggak semangat siang harinya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1142, dan juga Imam Muslim hadis nomor 776. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala belum mengatakan, apa yang terungkap dengan jelas dalam hadis ini adalah bahwa sholat malam memiliki hikmah untuk kebaikan jiwa, ya, bisa memperbaiki jiwa kita. Nah, walaupun hal itu tidak bisa dibayangkan oleh orang yang melakukannya, demikian pula sebaliknya. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam, yaitu sholat di malam hari, itu lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Dalam surat Al-Muzammil, surat yang ke-73, ayat yang ke-6. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari hadis ini bahwa orang yang melakukan sholat malam lalu ia tidur lagi, maka setan tidak akan kembali lagi untuk mengikat dengan beberapa ikatan seperti semula, karena sudah lepas, tiga-tiganya sudah lepas. Ini keterangan ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Fathul Bari, jilid yang ketiga, halaman 33. Mengerjakan sholat malam berpeluang dikabulkannya doa kita. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya di malam hari itu terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon, berdoa kepada Allah tentang berkaitan dengan kebaikan di dunia dan akhirat pada waktu tersebut, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan hal itu ada setiap malamnya. Di setiap malam itu ada waktu-waktu mustajab yang kalau kita berdoa Allah pasti akan kabulkan, baik itu kita minta urusan dunia ataupun urusan akhirat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 757. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, daripada seseorang itu bergadang di malam hari, ya, ngobrol sana sini atau ngelamun atau mikirin nasib, ya, mikirin bagaimana kerjaan, bagaimana keluarga dan seterusnya, mending dia sholat, sambil berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta diberikan solusi yang terbaik, diadukan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga akan dapat solusi yang terbaik, daripada sekedar bergadang, ngobrol sana sini, main catur, na'udzubillah. Ya, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun yang urusan yang kita hadapi, adukan semuanya kepada Allah
sholat malam dalam keadaan khusyuk. Ya, adukan, minta kepada Allah semua solusi dari urusan-urusan kita ini. Itu akan bermanfaat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, hadis ini menetapkan adanya waktu dikabulkannya doa pada setiap malam, serta mengandung dorongan untuk selalu berdoa di sepanjang waktu malam agar mendapatkan waktu yang mustajab itu. Disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid yang ke-6 halaman 36. Jadi ini motivasi bagi kita semuanya, ikhwan fiddin azzakumullah, ya. Berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, jangan bergadang malam menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Berdoalah. Ya, apalagi teman-teman yang mungkin kerjanya shift malam di kantor, ya, di pabrik, shift malam, atau bagi yang jaga malam, hansip, satpam. Ya, gunakan waktu itu walaupun mungkin tidak bisa Anda melaksanakan sholat, tapi berdoalah. Karena ada waktu-waktu mustajab di malam hari itu, terutama di sepertiga terakhir. Ya, sambil jaga malam, ya, sambil doa, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, dan seterusnya. Doa-doa yang banyak. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, bebas doa itu sebenarnya. Seorang suami dianjurkan untuk membangunkan istrinya untuk mengerjakan sholat malam. Demikian pula sebaliknya, istri membangunkan suaminya. Ini kerjasama antara suami dan istri, sama-sama mengerjakan sholat malam. Ini ada keutamaan tersendiri, ya. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dia sholat, kemudian ia bangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat juga. Dan apabila istrinya tidak mau bangun, maka ia percikkan air ke wajahnya, ya. Bukan disiram pakai ember, Pak, bukan. Percikan aja sedikit biar bangun, ya. Disap, ya, sebagai wujud cinta kasih kita kepada pasangan kita. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Demikian pula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita yang salat di malam hari lalu dia membangunkan suaminya agar sholat bersamanya. Tapi kalau suaminya nggak mau bangun juga, maka percikkan air di mukanya, ya, bangunkan, diusap pakai air. Nah, semoga dia bisa bangun, nah, untuk sholat bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 1308, An-Nasai hadis nomor 1610, Ibnu Majah hadis nomor 1336, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 621. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirin wadh-dhakirat." Apabila seorang suami membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya melaksanakan sholat, atau dia sholat 2 rakaat secara berbarengan, ya, bareng-bareng melaksanakan sholat, maka keduanya akan dicatat sebagai hamba laki-laki dan perempuan yang senantiasa mengingat Allah, az-zakirina waz-zakirat. Ya, hamba-hamba laki-laki yang senantiasa ingat kepada Allah, dan hamba-hamba perempuan yang senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 1309, Ibnu Majah hadis nomor 1335, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Hidayatul Ruwah
jilid kedua halaman 49, hadis nomor 1194. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suami istri saling tolong menolong, bahu membahu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Alarm yang paling baik adalah istri kita. Demikian pula seorang wanita, alarm yang paling baik adalah suaminya. Ya, membangunkan dengan kasih sayang, mengajak dengan penuh cinta kasih, dan melaksanakan sholat bersama-sama di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa mengamalkan hal ini, ya, bersama-sama suami dan istri. Allahu Akbar. Nikmat. Kalau suami istri betul-betul seperti ini, sama-sama beribadah kepada Allah, maka Allah berkahi keluarganya. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan lancarkan rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keduanya termasuk hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istayqadha minal laili wa ayqadha ahlahu fa shallaya rak'atayn jami'an kutiba minadh dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Barang siapa yang bangun di waktu malam dan dia pun membangunkan istrinya, lalu mereka sholat bersama 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai termasuk kaum laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 1451, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja keduanya tidak mengeluarkannya. Hal ini disepakati juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Lihat ikhwan fiddin azakumullah. Bangun dan membangunkan. Kita bangun, kita bangunkan pula istri kita, keluarga kita untuk sholat bersama. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Pahalanya besar. Allah akan golongkan kita termasuk az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Wadz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan hamba laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka Allah siapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Nah, Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, hadis ini seperti disampaikan oleh Imam At-Tibi, menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan kebaikan seharusnya menginginkan kebaikan yang telah ia dapati itu juga tersampaikan kepada orang lain, dan ia memberikan kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Disebutkan dalam kitab Faidul Qadir. Maksudnya apa? Kan orang yang melaksanakan sholat malam itu kan kebaikan yang bagus, pahalanya besar, ya, mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Sebagaimana kita dapat keutamaan tersebut, maka kita juga ingin istri kita, keluarga kita mendapatkan keutamaan yang serupa. Dan yang paling dekat ya istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, itu yang paling dekat. Maka kita berikan, kita bantu mereka juga, kita ingatkan mereka juga untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita amalkan. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 1163. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hadis-hadis yang berkaitan dengan
keistimewaan sholat malam, keutamaan sholat malam, anjuran dari Nabi SAW tentang sholat malam. Sehingga kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW berusahalah untuk menjalankannya sesuai kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Latihan, perlu latihan terus-menerus, perlu semangat, perlu kerjasama antara suami dan istri, ya, sesama keluarga. Kita bangun untuk melaksanakan sholat malam ini agar sama-sama mendapatkan pahala yang besar. Para salafus salih pun mengamalkan perintah Allah Jalla wa'ala dan perintah Rasulullah SAW, dan mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan sholat malam ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati ibadah sholat malam sebagai adat kebiasaan orang-orang yang saleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhum. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ja'alallahu 'alaikum salata qaumin abrar, yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar, laisu bi'a'immatin wala fujjar." Allah Jalla wa'ala telah mensyariatkan kepada kalian berupa salatnya orang-orang yang baik, al-abrar, yaitu mereka yang mengerjakan salat malam dan berpuasa di waktu siang. Mereka itu bukanlah pelaku dosa, bukan pula orang-orang yang jahat. Jadi salat malam adalah kebiasaannya orang-orang yang baik, orang-orang yang al-abrar, yang memiliki perangai akhlak yang baik, ibadah yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abd bin Humaid dan sanadnya sahih, ya, dan juga Ad-Diya Al-Maqdisi di kitabnya Al-Mukhtarah jilid yang ke-5 halaman 74 melalui jalur periwayatan yang bersumber dari Abd bin Humaid. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah hadis nomor 1810. Dan Nabi SAW adalah teladan terbaik dalam mengerjakan ibadah salat malam ini. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Qais rahimahullahu ta'ala. Ia mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "La tada' qiyam al-lail, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan." Janganlah kalian meninggalkan salat malam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau malas, beliau mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 1307, Imam Ahmad dalam musnadnya hadis nomor 25583, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 1 halaman 452, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 632. Ini Aisyah radhiyallahu anha menasihati kita, jangan tinggalkan sholat malam. Rasulullah SAW itu nggak pernah ninggalin sholat malam, nggak pernah. Beliau selalu sholat malam, kecuali kalau beliau sedang sakit atau sedang capek, lelah, ya, malas gitu ya. Bagaimana kalau sedang sakit? Tetap beliau sholat, tapi dalam keadaan duduk. Karena memang sholat sunnah itu bisa dan boleh dalam keadaan duduk. Tapi lebih utama kalau bisa berdiri ya berdiri. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, "Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengerjakan salat malam sampai pecah-pecah kedua telapak kaki beliau, saking lamanya berdiri. Nah, seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dosanya sudah diampuni, yang sudah dijamin surga, tapi masih beliau melaksanakan ibadah sholat. Ketika ditanya tentang hal itu, Rasulullah SAW bersabda apa? "Afala akunu abdan syakura." Apakah saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kan Allah sudah berikan nikmat kepada saya banyak sekali. Sudah dijamin surga, diampuni dosanya. Ya sudah,
Cara bersyukurnya adalah dengan sholat. Dan ini Rasulullah SAW. Apalagi kita mestinya lebih semangat lagi mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentunya sahih. Ya. Hadis nomor 4837 dan Imam Muslim hadis nomor 2820. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Syaraful mu'minina qiyamuhum bil-lail wa 'izzuhum al-istighna'u 'amma fi aydin nas." Kemuliaan orang-orang yang beriman itu adalah ketika mereka sholat di malam hari. Dan kemuliaan mereka, izzahnya mereka, kejayaan mereka adalah ketika mereka itu menjauhi apa yang ada pada orang lain. Artinya tidak meminta-minta, tidak mengharapkan apa yang ada pada tangan manusia, imbalan mereka ataupun pemberian dari mereka. Baru itu orang mulia. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, ya sholat di malam hari. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, ya jangan mengharapkan pemberian orang. Jangan minta-minta kepada orang lain. Ini asar ini disebutkan dalam kitab As-Salatu wat Tahajjudu, halaman 298. Dalam kitab yang sama, beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan, "Ma na'lamu amalan ashaddu min mukabadati hadzal lail wa nafqatu hadzal mal." Kami tidak mengetahui amal ibadah yang lebih berat daripada lelahnya melakukan sholat malam dan menafkahkan harta ini. Ya memang ini berat, Pak. Bangun di saat orang-orang tidur. Waktunya tidur, dia bangun. Berat itu. Berat. Tapi pahalanya besar. Demikian pula, kita punya uang, sudah kerja capek-capek, disedekahkan. Itu juga berat, Pak. Nah, maka pahalanya pun juga besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk bisa sholat di malam hari dan bisa sedekah dengan harta kita, maka berbahagialah. Itu tandanya orang-orang yang beriman, tandanya orang-orang yang mulia, tandanya orang-orang yang Allah siapkan pahala yang besar untuknya. Karena memang berat itu amalan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Kan berat, Pak. Namanya tidur capek, orang pada tidur lelap, dia malah sholat. Ya memang pahalanya besar. Dia pengen mengejar akhirat. Ciri-ciri orang yang mengejar akhirat itu ya sholat malam. Dia sudah capek-capek bekerja, ya dapat gaji, atau dia dagang dapat untung, dia sedekahkan itu lillahi ta'ala untuk mencari pahala di sisi Allah. Berat, tapi pahalanya besar. Makanya janji-janjinya Allah sediakan, pahala-pahala yang Allah sediakan kepada orang yang rajin sedekah, infak, zakat itu besar. Dan banyak ayatnya, banyak pula hadisnya. Beruntunglah mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa banyak orang nanti ketika meninggal dunia, di surat Al-Munafiqun di akhir-akhirnya itu, banyak orang-orang yang meninggal dunia nanti nyesel. Dia ingin balik lagi ke dunia. Untuk apa? Sedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah itu besar. Allah berfirman apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Kalian punya harta itu kan rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sebagian aja diinfakkan. Ya. Jangan sampai kalian nanti nggak mau infak sampai datang kematian di antara kalian. Ada yang meninggal, barulah dia nyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhirkan saya, tunda dulu dong. Sebentar aja, tunda sebentar, kembalikan saya ke dunia, hidupkan lagi tolong.
agar saya bisa sedekah dan menjadi orang yang soleh. Tuh, hanya untuk sedekah. Nah, sedekah itu pahalanya besar, Pak. Berat, tapi pahalanya besar. Nah, dan ketika ditanya, mengapa orang-orang yang selalu menunaikan sholat tahajud itu wajahnya lebih indah? Ya, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kenapa kami kok melihat orang-orang yang sering tahajud itu mukanya cerah? Mukanya itu ada cahayanya. Ya, kalau kulit kan macam-macam ya. Kulit ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat sawo, ya. Ya. Tapi cerah ini. Walaupun mungkin kulitnya itu. Tapi cerah. Ya, ada cahaya dalam mukanya itu. Ya. Ya, kenapa kami lihat kok kayak gitu? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurihi nuran. Sebabnya adalah karena mereka itu selalu sering menyendiri bersama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Allah berikan cahayanya kepada dia. Ada cahaya di mukanya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, athar ini disebutkan dalam riwayat Al-Marwazi atau Al-Marruzi di kitab Mukhtasar Qiyamil Lail halaman 58. Imam Syuraik rahimahullah ta'ala berkata, orang yang banyak sholat di malam hari, niscaya wajahnya tampak indah di siang hari. Ini athar ini disebutkan dalam kitab Al-Kamil karya Imam Ibnu Adi. Yazid Ar-Raqashi berkata, sholat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak. Dan cahaya itu akan berjalan di depan dan belakangnya. Adapun puasa seorang hamba, maka ia akan menjauhkannya dari panasnya neraka sa'ir. Disebutkan dalam kitab As-Salatu wa Tahajjud halaman 298. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku pernah mendengar bahwa siapa saja yang lama berdiri dalam salat malam, maka Allah akan ringankan siksanya pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Ini belum mendengar riwayat itu. Ya, mungkin sumbernya dari para sahabat dan juga mungkin dari Rasulullah SAW. Karena hal-hal gaib seperti ini, kalau para ulama menukil, biasanya memang ada atharnya, ada riwayatnya. Jadi orang yang lama berdiri ketika salat malam, maka Allah akan ringankan siksanya pada hari kiamat kelak. Dan kita ingin semuanya siksa kita ini diringankan oleh Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam tadi Mukhtasar Qiyamil Lail, ya, di halaman 66. Ishaq bin Suwaid rahimahullah ta'ala mengatakan, para salaf memandang bahwa tamasya itu adalah dengan berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat di malam hari. Itu tamasya, ya, refreshing. Itu dengan cara apa? Para salaf dahulu dengan cara apa? Berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Disebutkan juga dalam kitab yang sama tadi, Mukhtasar Qiyamul Lail halaman 67. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Dawud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau salat malamnya bagaimana tata caranya? Beliau tidur separuh malam, lalu bangun sepertiga malam, lalu tidur lagi seperenam malam. Wa kana wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan beliau puasanya bagaimana? Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Nah, itu cara puasanya Nabi Dawud dan cara sholat malamnya Nabi Dawud, dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 3420 dan Imam Muslim hadis nomor 1159. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Mahlabi menyatakan bahwa Nabi Dawud alaihissalam beristirahat dengan tidur di awal malam, kemudian bangun pada waktu Allah Azza wa Jalla menyeru, adakah orang yang meminta, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Jadi ini berarti di sepertiga malam terakhir. Lalu beliau meneruskan lagi tidurnya pada malam yang tersisa sekedar untuk dapat beristirahat dari lelahnya mengerjakan sholat tahajud. Tidur yang terakhir ini dilakukan menjelang waktu sahur. Menjelang waktu sahur beliau tidur sebentar biar badannya seger atau bangun di subuh hari. Inilah cara yang lebih Allah cintai karena ada belas kasihan terhadap diri sendiri yang dikhawatirkan tumbuh rasa jenuh apabila terlalu terbebani. Ya, apalagi Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian sendiri yang akan merasa bosan. Adapun Allah Subhanahu wa taala ingin selalu melimpahkan karunia-Nya dan memberikan kebaikannya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah potret penjelasan para salafus saleh berkaitan dengan sholat malam ini. Ya. Dan ini tata cara yang terbaik, ya. Kita sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Nabi Daud tadi tidur di awal waktu, bangun sepertiga terakhir, ya. Kemudian sholat sudah menjelang subuh, agak tidur-tiduran, ya, untuk menghilangkan rasa lelah di malam hari. Sehingga ada hak untuk apa? Badan kita istirahat, ada juga hak untuk Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepadanya. Dan inilah yang mudah bagi kita. Ya, kita berikan hak a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang punya hak-haknya. Badan kita punya hak untuk istirahat, maka tidurlah. Istirahat yang nyaman. Tapi juga Allah punya hak, ya, kita sholat di malam hari. Dan yang paling utama adalah sepertiga terakhir. Tapi kalau ada mungkin di antara kita susah bangun sepertiga terakhir, selalu telat, yaudah, berarti antum di awal sholatnya, ya, setelah isya sholat seperti taraweh di Ramadan. Dan ibadah sholat malam di bulan Ramadan ini tentunya lebih ditekankan, yang kita kenal dengan sholat apa? Taraweh. Nah, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya di halaman 181 kita akan membahas tentang sholat taraweh ini, ya, bagaimana pensyariatan sholat taraweh tersebut, pahalanya seperti apa, kemudian rokaatnya itu berapa, ya, kemudian ada sholat witir, bagaimana tata caranya. Nah, itu penting sekali sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, barangkali demikian yang berkaitan dengan hadis-hadis sholat malam, hadis-hadis qiyamul lail, dan juga athar dari salafus saleh, penjelasan-penjelasan para ulama terdahulu tentang keutamaan fadilah sholat di malam hari. Semoga bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.